Mari berikan penyembahanmu yang terindah buat Tuhan. Berikan penyembahanmu yang baik buat Tuhan. Ora pasekara pasanda ya rara batakara para 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 para. Shekerete karapaya sande. Mengalir kuasamu di tempat ini Tuhan. Menjamah setiap kami. Menjamah melawan setiap kami. Siara la bala 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 ya la bala bala. Ya la bala 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 shekere la bala 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 ya la. Ya la basanda ya la batakara papa 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 takurumo shekere la bala bala bala. Haleluya haleluya. Shikyara la bala bala baya shanda kaya la bala bala. Tidak ada Allah selain Engkau Tuhan. Amin. Begitu Engkau ajaib, luar biasa. Engkaulah jawaban buat kami. Engkaulah alasan kami hidup Tuhan. Engkaulah sumber pengharapan kami. Kami pagi ini datang kepada Engkau. Kami datang ke alamat yang tepat. Mencari Yesus, duduk diam, dan mendengar Engkau berbicara. Terima kasih Tuhan Yesus. Lebih lagi kami mau duduk diam seperti seorang murid, mendengar Engkau berbicara. Biar firman-Mu yang hidup itu akan menuntun kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami akan sambut firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua berkata, amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Silakan cari tempat duduk yang nyaman, pemain musik, dan guru-guru sekolah minggu yang bertugas menempatkan diri ke bagiannya menjadi guru sekolah minggu. Baik Bapak Ibu Saudara, hari-hari ini sejak BBM naik, memang sangat perubahannya kelihatan sekali saudara ya, dalam kehidupan anak-anak Tuhan, bahkan orang-orang di luar sana. Justru saat itulah Tuhan bicara bahwa ajarkan jemaat untuk tetap bertahan, beriman kepada Tuhan di situasi yang sesulit apapun. Tidak boleh kehilangan iman. Tidak boleh kehilangan kepercayaan kepada Tuhan. Karena Tuhan dalam kondisi seperti apapun, Dia tidak pernah meninggalkan saya dan Bapak Ibu Saudara semua. Nah saudara, justru di saat-saat seperti ini, saya percaya anak-anak Tuhan justru akan mengalami yang namanya terobosan rohani. Justru anak-anak Tuhan akan mengalami yang namanya terobosan ekonomi, terobosan mujizat, kesembuhan terjadi dan pemulihan terjadi justru di saat-saat dunia berkata ekonomi sedang tidak bersahabat. Dan Tuhan bisa tunjukkan itu kepada dunia. Dimulai dari anak-anak Tuhan. Sehingga melalui BBM yang sedang naik, yang sedang didemo dan mempengaruhi seluruh ekonomi ini. Justru lewat seperti itu nama Tuhan akan dimuliakan, katakan amin. Nah mari kita buka Alkitab kita saudara, kita akan belajar dari satu tokoh yang tidak begitu terkenal, tapi ini sangat menginspirasi kita untuk kita belajar dari metode-metodenya. Mari kita lihat di dalam Matius pasal 20, Matius pasal yang ke-20 ayat 30 sampai ayat yang ke-31. Atau kita baca sampai ayat yang ke-34. Matius 20 ayat 29 sampai 34. Supaya kita semua terlibat dalam pembacaan firman Allah ini, kita akan baca bergantian. Sudah ketemu Bapak Ibu? Atau kalau ada di LCD bisa ditayangkan supaya yang melihat Alkitab itu kecil tulisannya bisa lihat di depan. Mari kita baca, saya baca ayat yang ke-29.
Dan ketika Yesus dan murid-muridnya keluar dari Yeriko, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Tetapi orang banyak itu menegur mereka supaya mereka diam. Namun mereka makin keras berseru katanya, Tuhan, anak Daud, kasihanilah kami. Ayat 32. Jawab mereka, Tuhan, supaya mata kami dapat melihat. 34. Ya, saudara, di sini ada Bartimius dan temannya. Ada orang banyak berbondong-bondong dan ada Tuhan Yesus. Apa yang dapat kita pelajari? Yang dapat kita pelajari adalah iman Bartimius. Siapa Bartimius, Bapak Ibu? Bartimius, dia tidak terkenal. Dia tinggal di daerah yang miskin. Dia buta. Bahkan dalam tafsiran-tafsiran yang lain kerjaannya hanya meminta-minta di pinggir jalan di daerah Yeriko. Tetapi Bapak Ibu, Bartimius ketika dia mendengar bahwa Yesus akan lewat, ya, keluar dari Yeriko akan lewat di jalan itu, Bartimius ingat siapa Yesus. Dalam ayat-ayat ini kalau kita baca, Yesus menyebut Bartimius menyebut Yesus siapa, saudara? Anak Daud. Apa yang dapat kita pelajari, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan? Supaya kita dapat terobosan, mengalami pertolongan, pemulihan. Yang pertama adalah mengambil kesempatan dan kemauan dan kerelaan. Bartimius melihat, enggak melihat, mau dia buta. Mendengar kalau Yesus mau lihat, dia buat hal itu menjadi kesempatan untuk Bartimius mengalami mujizat. Karena Bartimius sudah mendengar bahwa Yesus, anak Daud, dia bisa memulihkan, dia bisa menyembuhkan. Dan Bartimius dalam hal ini, dia tidak mau menyia-nyiakan kesempatan. Kesempatan, Bapak Ibu, itu datang tiba-tiba. Kesempatan itu tidak direncana. Dan kesempatan itu kadang-kadang tidak bisa kita lihat dengan mata jasmani. Ada kemampuan roh yang mendorong bahwa ini adalah kesempatan. Untuk saya mengalami lawatan Tuhan. Untuk saya mengalami mujizat Tuhan. Untuk saya mengalami pertolongan Tuhan. Maka Bartimius ini dia mengenal bahwa Yesus yang mau lewat itu adalah anak Daud. Tapi saudara, kadang-kadang orang yang matanya melihat tapi ternyata buta rohaninya. Dan ketika ada kesempatan, karena menganggap buta, dia tidak mau mengambil kesempatan itu untuk mengalami perjumpaan dengan Yesus. Contohnya apa, saudara? Di saat ibadah seperti ini, seperti pujian tadi.
Saudara mesti tahu mengambil momen yang tepat, mengambil kesempatan. Di saat saudara menyanyi, Tuhan menjamah, saudara mulai meneteskan air mata. Disitulah kesempatan saudara bisa berkata, Tuhan, Anak Daud, Tuhan, Yesus Kristus Tuhan kami, ini hamba-Mu. Saya dulu baru-baru sebelum lama ini, kalau setiap ikut ibadah PKGD, ikut ibadah wilayah, itu serasa seperti tidak merasakan apa-apa, Bapak Ibu. Tapi ketika saya pahami ayat ini, saya baru sadar kenapa saya ketika ibadah di komunitas yang sama nggak merasakan apa-apa. Karena saya tidak pernah melihat kesempatan itu ada di situ. Maka sekarang saya kalau ibadah dimanapun, dalam ibadah apapun, siapapun yang menjadi penyampai firman, siapapun yang pimpin pujian, saya akan ambil kesempatan untuk saya bisa menikmati hadirat Tuhan. Saya percaya ketika kita datang beribadah kepada Tuhan, di situ ada kesempatan untuk kita berjumpa dengan Yesus. Tinggal saudara mau pakai kesempatan itu apa tidak. Dan ketika Bapak Ibu menggunakan kesempatan itu untuk datang kepada Tuhan, maka lawatan Tuhan itu akan terjadi. Dan waktu Tuhan itu akan datang kepada kita. Karena ketika kita menikmati kuasa Tuhan, dan disitulah kita berkesempatan berkomunikasi dengan Tuhan, kita bisa menyampaikan keluh kesah kita kepada Tuhan. Sehingga kita berkata, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Terus, walaupun tak mudah dimengerti, harus lewat cobaan. Waktu Tuhan pasti ya. Gunakan waktu yang Tuhan beri ini sebagai kesempatan untuk saudara menghampiri Tuhan. Seperti Bartimeus, dia tahu, dia sadar dari alam rohnya bahwa ini waktu yang tepat untuk saya mengalami mujizat ketika saya bisa berjumpa dengan Yesus. Ketika dia mendengar Yesus mau lewat, dia bersama temannya, dia di pinggir jalan, dia tunggu Yesus lewat. Tapi kadang-kadang kita mau mujizat Tuhan, tapi kita tidak mau berinisiatif mengambil kesempatan. Seolah-olah Tuhan itu seperti Tokopedia. Ya. Pesan taruh keranjang. Siapa yang suka belanja di Shopee? Di Tokopedia. Taruh keranjang, tiba-tiba datang paketan. Pengen jodoh ganteng, pesan di Tokopedia, biro jodoh. Andang ketemu kenalan jebul merongos untune saudara ya. Kan pakai masker nggak merongos, ketika buka masker merongos. Seperti beberapa hari yang lalu, orang liatin saya terus saudara ya. Wah tertarik dia, saya liatin saya terus tuh. Andang tak buka gitu ompong, wah melayu wong ya saudara gitu. Kita harus menyambutnya, mempersiapkan diri, ini kesempatan. Maka saudara, kalau saudara pas nyanyi menyembah Tuhan, lalu saudara mulai merasakan ada sesuatu yang beda, itulah kesempatan. Ambil saudara, nangis tidak peduli. Nanti kita lihat, ya tantangannya ada. Bartimeus ini. Jadi yang pertama saudara, ada kesempatan yang harus kita ambil dan kita pergunakan. Dan ada kesiapan. Saudara siap diberkati Tuhan? Saudara siap
Terima berkat Tuhan. Kadang-kadang ada kesempatan, tapi kita nggak siap terima berkat Tuhan. Mari kita lihat nanti ya. Nah, itu yang pertama, pakai kesempatan. Waktu yang baik, waktu yang indah. Tadi masih ketinggian nadanya diturunin supaya nanti enak nyanyi. Jadi Bapak Ibu, yuk pakai kesempatan hari-hari ini. Justru di saat dunia berkata ekonomi Indonesia akan turun, justru ayo kita cari Tuhan bareng-bareng, mengadu kepada Tuhan. Dan Yesus tidak lewat seperti sekarang, tidak seperti zaman Bartimius. Yesus sekarang ada di mana-mana. Dan dia bisa hadir kapan saja buat saudara. Kalau saudara mau mengambil kesempatan, waktu yang baik untuk datang kepada Tuhan. Yang kedua Bapak Ibu, selain kesempatan dan kesiapan, kita harus mendengar, percaya, dan buka mata. Buka suara. Perhatikan ya, urutannya ya. Mendengar, percaya, buka suara. Bartimius berkata apa? Ketika tahu kesempatan Yesus lewat. Bartimius berteriak, Tuhan, Yesus, Anak Daud, kasihanilah kami. Saudara, kenapa dia berkata kami? Karena ada dua orang. Dia tidak egois. Tetapi saya nggak bicara egoisnya. Saya hanya mau bicara ketika dia mendengar Yesus mau lewat. Dia percaya bahwa melalui Yesus lewat itu, mata saya akan disembuhkan. Dan terkadang mendengar, percaya, dan bersuara. Di mana kata bersuara di sini? Dalam ayat ini dikatakan ia ada dua ayat yang mengatakan ia berapa saudara? Berseru, Yesus Anak Daud, kasihanilah kami. Apapun masalah Bapak Ibu Saudara, pakailah kesempatan itu untuk berkata, Yesus Anak Daud, kasihanilah kami. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Saya nggak begitu apa. Haleluya. Lewati cobaan, tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kenapa sedikit saya nyanyikan ini? Ini profetik, saudara. Supaya di pikiran Bapak Ibu, dalam otak Bapak Ibu Saudara, bahwa waktu Tuhan, waktu kapan saja itu waktu Tuhan. Dan itu waktu yang terbaik. Kita berseru kepada Tuhan. Sehingga apapun masalah kita, ketika kita berseru, mendengar apa artinya? Mendengar artinya kita bertumbuh di dalam iman. Ketika kita berseru, mengatakan kepada Tuhan, Tuhan kau ajaib, tolonglah aku. Kita sedang menumbuhkan iman. Supaya iman kita terus semakin hari semakin luar biasa. Mendengar dan percaya. Bartimius, dia mendengar kalau Yesus mau lewat. Dan dia percaya kalau lewat Yesus, dia akan disembuhkan itu matanya. Dan caranya adalah dengan dia berseru. Arti kata berseru itu doa. Kata lainnya berdoa kepada Tuhan. Berseru kepada Tuhan. Aplikasinya dalam doa ibadah. Ketika tadi misalnya pas penyembahan, tiba-tiba saudara merasakan sesuatu,
saudara ambil kesempatan, saudara berteriak, berbahasa roh, haleluya, haleluya, di suara yang keras. Mungkin tetangganya budek, nggak apa-apa. Abaikan itu, nikmati keintiman dengan Tuhan. Karena lihat, ketika berseru kepada Tuhan. Kalau tadi waktu dia berkata, Yesus anak Daud, tolonglah, kasihanilah kami. Terus dia ngomong gitu kan, temennya ngomong, wes budeki, seorang hari, wes nyanyi coba terbanter. Nah, biasanya orang langsung makleret, tepuk tangan dirasani, ya, tepuk tangan terlalu kenceng dirasani. Ya. Langsung soraklah. Nah, gak boleh saudara. Jangan dengar orang di samping kita. Ketika saudara sedang menikmati kesempatan, menikmati hadirat Allah, nikmati terus. Apapun kata orang, nikmati. Justru semakin apa saudara? Keras. Ibaratnya seperti ini. Kita sedang bergumul. Kita terus berdoa. Belum dijawab, berdoa, belum dijawab. Kadang orang berkata, sudahlah, nggak usah berdoa. Toh tidak dijawab Tuhan. Wes lah, ora usah mangkat doa rebu. Toh uripmu ya ngono-ngono wae. Nah kalau saudara dengar itu, iman kita tidak pernah akan bertumbuh. Kita lihat ya, ketika Bartimius berteriak-teriak berseru, banyak orang mengolok-olok, suruh diam. Tapi mari kita bandingkan di kisah yang sama tapi di kitab yang lain. Markus 10, saudara. Ya, Markus 10, ayatnya yang ke-49, dia berkata apa? Kisahnya sama, ceritanya sama, hanya beda kitab. Markus 10, ayatnya yang ke-49, saudara. Dikatakan begini. Lalu Yesus berhenti dan berkata. Jadi setelah disuruh diam, ya setelah disuruh diam, ketika si Bartimius berseru-seru, Yesus merespon. Lalu Yesus berhenti dan berkata, panggillah dia. Lalu mereka memanggil orang buta itu. Siapa yang memanggil? Ya orang yang mengikuti tadi. Orang yang tadi ikut menegur tadi. Memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, apa saudara? Kuatkan hatimu, berdirilah. Ia memanggil ini. Kalau Tuhan sedang memperhatikan Bapak Ibu Saudara, orang yang tadinya mengolok-olok, orang yang tadinya ngerasani Bapak Ibu, dia justru nanti akan ikut berkata, teguhkan hatimu, Yesus memanggil. Dan apa yang terjadi ketika Yesus memanggil? Yesus berkata apa, saudara? Yesus berkata begini di ayat ini, saya lanjutkan ya, di ayat ini. 50. Lalu ia menanggalkan jubahnya. Ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Saudara, apa arti melepaskan jubah? Saya sering pernah jelaskan di doa Rabu dan Eva tentang kemerdekaan. Tapi ini konteksnya lain. Jubah itu bicara tentang kehidupan lama Bartimius. Dia tanggalkan jubah kemiskinannya. Dia tinggalkan jubah mental-mental yang wah aku sakit dan lain sebagainya. Dan dia tinggal di daerah yang gak baik, Yeriko itu. Dia tinggalkan jubahnya.
Sama kan penjelasan saya? Ketika kita sudah dimerdekakan Kristus, tanggalkan pakaian yang lamamu dan pakai pakaian yang baru. Kalau Tuhan mau berikan kamu anggur yang baru, mestinya ganti dengan kirbat yang baru. Jangan pakai kirbat yang lama karena akan sobek. Nah, Bapak Ibu, ketika Bartimius dipanggil Yesus, apa yang Yesus katakan? Tanya Yesus kepadanya, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Cuma lihat saya. Kalau dalam doa, dan saudara tahu itu kesempatan untuk berjumpa dengan Yesus. Lalu Tuhan datang kepada kita semua, pribadi. Yesus berkata, apa Mas yang engkau mau untuk aku perbuat buat kamu? Mau ngomong apa? Bartimius dengan jujur dia berkata, aku mau apa saudara? Sembuh. Saudara, kalau hari ini, pagi ini Yesus datang menghampiri kita semua waktu kita doa nanti. Dan ketika dia berkata, hai anakku, apa yang sedang engkau gumulkan, katakan supaya aku perbuat. Tadi loh, ini sebenarnya ending dari penjelasan. Mendengar, percaya, katakan kepada Yesus apa yang kita percayai. Katakan kepada Yesus apa yang kita sedang percayai untuk terjadi dalam hidup kita. Apa yang Bapak Ibu gumulkan supaya terjadi dalam hidup Bapak Ibu. Katakan kepada Yesus ketika Yesus sedang berkata kepada saudara-saudara berkata, apa yang hendak aku perbuat buat kamu? Ada yang ingin dipulihkan? Berkata Tuhan, aku perlu dipulihkan. Ketika menyembah Tuhan, ketika baca firman Tuhan bicara, apa yang aku mau engkau aku perbuat? Saudara berkata, aku sedang butuh ini Tuhan. Haleluya saudara. Buka telinga kita untuk dengar firman Tuhan. Dan mulai percaya sebagai pertumbuhan ini. Dan kalau semua sudah terjadi Bapak Ibu, Dia akan mengubah keadaan kita. Mungkin sudah akan berkata kepada Tuhan, Tuhan, ini keberadaanku sedang seperti ini. Ketika Yesus bertanya, apa yang hendak aku perbuat buat kamu? Tuhan, aku sedang butuh kesembuhan. Aku sedang butuh pemulihan. Aku sedang butuh jodoh yang terbaik. Aku sedang butuh pernikahan kami dipulihkan. Kami sedang butuh promosi jabatan. Kami sedang butuh didamaikan dengan orang yang memusuhi kami. Ketika Tuhan sedang memperhatikan Bapak Ibu Saudara, jangan sia-siakan kesempatan itu untuk kita berkata, Tuhan, ini aku, ini pergumulanku. Sehingga ketika Bartimius berkata, aku mau, aku melihat, Tuhan menjamah dan menyembuhkan Bartimius. Pagi hari ini, miliki iman seperti Bartimius. Maka Tuhan akan berkata kepada kita, apa yang aku mau engkau kehendaki. Haleluya. Apapun pergumulanmu, anak muda, mungkin pergumulan pengen sekolah yang terbaik. Hari ini sudah dengar firman Tuhan. Ketika Tuhan bicara kepada kamu, apa anakmu yang engkau butuhkan? Jujur saja di hadapan Tuhan. Tuhan, aku mau di sekolah yang terbaik. Walaupun mungkin secara manusia sulit. Tapi perkataan kita itu yang Tuhan mau dengar. Kejujuran kita itu yang Tuhan mau dengar. Bagi Tuhan tak ada yang... Mari tutup Alkitab kita.
Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulih. Katakan bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Diangkat dan dipulihkan. Apakah saudara percaya pagi hari ini bahwa Tuhan itu bertanya kepada Bapak Ibu? Ketika saudara sudah memuji Tuhan, mengagungkan Yesus, dan Yesus dengan hadiratnya yang kudus itu turun malam pagi hari ini. Dan dia sekarang sedang bertanya kepada Bapak Ibu, apa yang aku mau perbuat buat kamu? Coba saudara katakan sama Tuhan melalui penyembahan kita. Saudara kalau percaya dengan iman, saudara akan mengalami seperti Bartimius. Apa yang engkau perkataan kepada Yesus, Tuhan akan kabulkan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkan. Bagi Tuhan, mari mulai datang kepada Tuhan. Dia sedang menghampiri Bapak Ibu satu persatu. Dia mulai bertanya, apa kebutuhanmu? Apa yang engkau perlukan? Kenapa engkau berseru kepadaku? Sampaikan, berkatakan. Sampaikan apa yang engkau percayai. Ku diangkat dan dipulih. Saya akan berdoa, kita berdoa. Semua menyembah Tuhan. Dia mau datang menghampiri engkau. Sampaikan apa yang engkau percayai. Sampaikan kepada Tuhan. Tanpa Tuhan kita nggak bisa apa-apa. Sampaikan sakitmu, usahamu, hidupmu, suamimu, istrimu, anakmu. Sampaikan yang engkau percayai. Apa yang engkau percayai, perkatakan di hadapan Tuhan. Dia sedang berkata, apa yang engkau mau, aku perbuat. Ya Allah, semua berdoa, ada mujizat pagi ini. Ada mujizat pagi ini. Ada mujizat pagi ini. Ya Allah, semua akan terima mujizat. Semua yang sudah dengar firman akan terima mujizat. Ya Allah, coba. Apa yang engkau perkatakan, engkau percayai akan terjadi. Coba Tuhan, apa yang engkau percayai akan terjadi. Apa yang engkau percayai akan terjadi. Yes, sekira yes, coba. Apa yang engkau percayai akan Tuhan berikan. Apa yang akan engkau percayai Tuhan berikan. Coba. Apa yang engkau percayai dan perkatakan terjadi.
Jangan lihat saya yang masih kurang dari kesempurnaan ini, tapi lihat Yesus yang menjamah Bapak Ibu Saudara pagi hari ini. Saya katakan lagi, apa yang engkau percayai dan berkatakan kepada Yesus, itu yang akan terjadi. Apa yang engkau percayai dan berkatakan kepada Yesus, itu yang akan terjadi. Karena Yesus sebenarnya sedang bertanya, apa yang engkau mau untuk aku perbuat? Katakan kepada Yesus dari dalam hatimu, maka terobosan pemulihan terjadi dalam hidup kita. Mari lawat kami Tuhan, lawat kami Tuhan. Tidak ada yang ketinggalan, siapapun, siapapun, siapapun. Bahkan yang tertidur pun Tuhan lawat. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, Tuhan lawat. Kalau orang lain ditolong, kami juga ditolong. Kalau orang lain mengalami pemulihan, kami juga mengalami pemulihan. Yes Tuhan, kami percaya mujizat-Mu Tuhan nyatakan buat kami. Kami percaya terobosan rohani terjadi, terobosan jasmani dan ekonomi terjadi. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Apakah Bapak Ibu percaya ketika mengalami perjumpaan dengan Yesus, keluargamu diselamatkan? Apakah Anda semua percaya bahwa kita semua akan mengalami lawatan dan pemulihan demi pemulihan? Apakah saudara percaya bahwa masa depanmu, karirmu, bisnismu, itu Tuhan yang memberkati? Amin. Terimalah dengan iman pagi hari ini. Tuhan mau dan Tuhan memberikan apa yang engkau mau, yang Tuhan kehendaki. Amin. Kalau Bartimius yang miskin, yang buta saja Tuhan tolong, apalagi kita umat-umat pilihannya. Pasti Tuhan dengar doa kita. Terima firman ini. Bapak Ibu sudah mendengar, lalu mulai percayai dan mulai perkatakan setiap jam-jam doa kita. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih buat firman.